Pasca menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang, Ferny Hassan sepertinya tidak bisa tidur tenang. Secara bertubi-tubi, Denny tampil meladeni apa yang disampaikan mantan kekasihnya itu. Denny bahkan sudah melaporkan wanita yang berprofesi sebagai DJ itu ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Denny kembali memberikan surat terbuka kepada Ferny yang selama ini bungkam dan bahkan terkesan menghilang. Selamat pagi, saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Ferny Hassan. Saya sudah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA 2 kali. Saya oke dan saya tunggu. Karena 4 tahun lalu saya kan udah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau disponsorin Pak Hotman tuh, cuma katanya bercanda doang. Pak Hotmannya saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA 2 kali, saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini, supaya lu nggak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Lu pinter-pinteran lu itu nggak bisa. Dan tolong di tag ke IG-nya, karena gua nggak bisa nge-tag IG-nya. Mau dia bilang gua nggak blok, gua apalah itu, gua nggak bisa nge-tag IG-nya. Oke? Tunggu jawabannya 1x24 jam. Rupanya surat terbuka itu sampai juga ke Ferny Hassan. Seolah menanggapi tantangan terbuka dari Denny, Ferny yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Melalui laman media sosial pribadinya, ia menuliskan pesan terbuka dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah lari. Ferny pun meminta semua pihak menghubungi kuasa hukumnya jika ingin membicarakan apa yang kini heboh diperbincangkan halayak. Saya tidak pernah lari, saya aja baru sampai Indo, baru 1 hari ini di Jakarta, suka ngada-ngada aja yang ngomongnya, terlalu berlebihan, terlalu membesar-besarkan keadaan. Saya persilahkan hubungin kuasa hukum saya. Denny yang sudah menunggu jawaban Ferny pun langsung menanggapi cuitan Ferny dengan menuliskan pesan. Jeffrey Simatupang SH, saya tunggu waktu, tempat, dan rumah sakit untuk tes DNA keduanya. Kini Denny dan Ferny benar-benar masuk ke arena pertarungan yang sebenarnya. Di sini, nama baik dan harga diri benar-benar dipertaruhkan. Densu telah siap 100% menjalani tes DNA kedua yang diminta Ferny. Dan Ferny pun sudah memilih seorang pengacara untuk mendampinginya dalam mengawal kasus ini. Seperti apa ujung dari keributan yang bermula di media sosial ini? Semua akan terbuka pada waktunya. Kalau memang dia ragu atas hasil tes DNA itu, tempuh proses hukum, buktikan di mana tidak benarnya. Kalau dia tidak bisa buktikan, itu tuduhan yang serius kepada lembaga Eijkman loh. Itu lembaga yang kredibilitas sangat tinggi, bahkan sekarang sudah melebur dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Itu tidak main-main, bukan lembaga abal-abal itu. Cuma tiba-tiba ini kan dia tahun 2013 muncul ke publik mengaku bahwa langsung menuduh loh, seolah-olah ini anak klien saya. Padahal ternyata pada hasil tes 2019 itu membuktikan itu bukan anak klien saya kan. Ini sebetulnya sudah memenuhi unsur pidananya. Jadi kita jangan ikut cara berpikir dia seolah-olah kita mempersoalkan statement dia mengenai tes DNA itu. Jadi yang kita persoalkan itu dari awal dia menuduh klien saya itu adalah anaknya, dari rentan waktu 2013 sampai saat ini. Itu yang kita persoalkan. Jadi bukan kita mempersoalkan postingan mengenai tes DNA itu. Jadi kalau memang dia menuduh itu hasil tesnya ada manipulasi atau ada keraguan, silahkan buktikan. Karena ini ada konsekuensi hukumnya juga. Ini masalah solusinya apa, Bos? Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama, nanti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani. Gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Di sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Tes mulu ya? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga Eijkman di bawah RSCM ini aja masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depannya. Kalau saya sebagai pimpinan ya, rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak.
Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ, dan kita milih itu tempat bukan milih-milih main milih-milih aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi jam sekian untuk diinterview dulu. Pihak sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan, dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu, saya nungguin dari jam 11, itu dia baru datang jam 4 sore. Ngegantungin. Dokternya tidak mau kasih. Di stempel pakai, lo tahu, lilin. Itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya, approval, kedua saksi approval, udah kayak pengadilan. Mereka cabut, baru lu boleh buka. Oh ya, sebetulnya sih Densu dari awal juga dia tidak khawatir ya, mau berapapun tes DNA dia berani, karena memang dia merasa itu bukan adalah anak dia. Dia tidak mempersoalkan itu. Kalau takut nggak mungkin dia tes DNA dan hasilnya menerangkan bukan itu anak dia, ya kan? Ini kan sebetulnya mengada-ngada aja. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar gitu. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan udah arahnya ke apa? Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu dititipin istri saya kedua. Itu air mata gue menjatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah gak cinta, balikin ke saya, gak usah marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya gak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya gak kasihan sama ngerasain bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir gak bisa lagi lah. Harus diselesaikan dengan benar dengan jalur. Oh, kita tentu sekarang fokus untuk proses penyelidikan di Polda Metro ya. Untuk dia menunjuk kuasa hukum itu adalah hak dia. Silakan dia bertindak kooperatif saja atas proses hukum ini. Yang pasti kami tim kuasa hukum Denny Sumargo akan fokus untuk proses penyelidikan dan juga penyidikan sampai proses ini tuntas dan masuk pengadilan. Sampai saat ini juga tidak ada indikasi perdamaian yang kita mau lanjut terus karena memang ini yang dirugikan sudah banyak. Ini dari awal dia muncul ke publik mengangkat isu ini seolah menuduh klien saya seolah-olah itu anaknya. Ini sudah banyak kerugian materi dan imateri yang dirasakan oleh klien saya. Dan itu saya akan kalkulasi. Setelah ini proses pidananya selesai, kita akan gugat perdata atas perbuatan melawan hukumnya. Iya, bukti sudah sangat banyak dari awal 2013 dia yang mengaku itu anak klien saya. Lalu 2019 hasil tes DNA keluar bahwa itu bukan anak klien saya. Itu sudah memenuhi unsur pidananya atas perbuatan pencemaran nama baik dan juga pemberitaan tidak benar. Itu masuk unsur pasal 27 ya 3 Undang-Undang ITE-nya. Apa-apa itu urusan dia. Dia mau hilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan nanti urusannya di kepolisian. Semua bukti udah kita sampaikan, nanti ya saksi kita hadirkan, ya. Itu nanti yang penyidik ya yang mengolah itu.